Hai, selamat malam. Kali ini kalian sedang menaiki sebuah kendaraan yang akan membawa kalian ke dalam dimensi lain. Dan untuk mengiringi perjalanan ini, maka akan saya tambahkan sedikit cerita horor mistis yang tentunya akan semakin asik dalam perjalanan ini. Baik, apakah kalian sudah siap? Mari kita dengarkan cerita saya ini. Cerita ini berjudul Jegek Pemangsa Bayi. Rumah orang tuaku berada di pinggiran kota, bersebelahan dengan Tanggul Kalimilir di Sragen, Jawa Tengah. Sementara di seberang sungai ada kuburan desa Wulungrejo. Kuburan itu dipenuhi dengan semak belukar dan juga bambu kuning. Setiap malamnya burung Daradasih berkicau menyampaikan pesan misteri yang tak terungkap. Pada suatu senja saat sebelum maghrib, kedua orang tuaku tiba-tiba rebut berlarian ke belakang rumah. Mereka menuju tempat jemuran pakaian. Ketika itu aku hendak berwudu, kemudian ikut berlari ke arah belakang. Ada apa, Pak? Tanyaku, bibir tampak mulai mengapalkan doa-doa. Sementara ini segera mengambil pakaian kering yang tadi lagi dicuci oleh istriku. Itu ada jegek, jawab bapak, kemudian meneruskan membaca doa. Jegek? Batinku bertanya sambil membantu ibu meraih pakaian kering dan sebagian adalah pokok anakku. Jegek itu apa, Bu? Tanyaku. Itu adalah bangsa halus yang suka mencari bayi untuk jadi mangsa makanannya. Ibu menjelaskan kepadaku. Apa kamu tidak mendengar suara? Ibuku balik bertanya dengan menirukan suara yang dimaksud. Iya, aku mendengar, Bu. Nah, itu pertanda ada jegek. Kemudian terlepas dari kejadian itu, selesai kami makan malam, seisi rumah berkumpul di ruang tamu. Bapak memangku Adit, yakni anakku yang pertama, sedangkan ibuku menggendong Dwi, anakku yang nomor 2. Kemudian istriku menemani aku sembari makan mendoan hangat yang baru digoreng istriku, dan aku mencoba menerka apa itu jegek. Dan aku pun masih bertanya, penasaran. Jegek itu wujudnya seperti apa, Pak? Mbuh, nggak tahu. Aku sendiri juga belum pernah melihatnya. Tampaknya bapak berusaha menghindari tanya rasa ingin tahuku itu. Ia mengelus-ngelus rambut Adit dan dia melanjutkan lagi pembicaraannya. Tapi dulu waktu bapak masih bocah, pernah melihat bayi mati dimangsa oleh jegek. Ketika itu jam 2 dini hari, bapak terjaga dari tidur. Malam itu rasanya sepi sekali. Angin aja tidak berhembus, hening. Meskipun sedang terang bulan, lalu sesaat mau menutup mata, tiba-tiba terdengar. Seperti yang tadi sudah dipraktekkan oleh sang ibu. Berulang kali bapak pun mencoba mengintip lewat lubang papan rumah. Waktu itu masih anak-anak, jadi tidak berani keluar dari rumah. Dulu itu beda jauh dengan sekarang. Dulu belum ada listrik. Rumah tetangga juga masih jarang, tidak seperti sekarang berdekatan. Bapak berhenti bercerita meraih secangkir kopi jahe buatan istriku. Diseruput tampak mendebat sekali. Dan aku pun masih penasaran. Terus gimana, Pak? Tanyaku tak sabar. Setelah bapak intip, di luar memang tidak ada apa-apa, tapi suara jegek itu masih lantang terdengar. Sepertinya suara itu mengarah ke selatan, ke arah Mbah Tukini. Mbah Tukini itu si mbahnya Warto itu ya, Pak? Kataku menyelah. Iya, jawab bapak. Tidak lama kemudian, ada bayangan seperti burung elang yang besar.
kemudian bertengger di pohon nangka persis di depan tempat bapak mengintip itu. Bentuk hewan itu seperti burung merak, ekornya warna merah tapi jenggernya warna hitam. Anehnya, hewan itu menyala seperti api, kemudian bersuara seperti ayam jantan berkokok. Sesudah itu hilang begitu saja. Kemudian bapak saking takutnya langsung menutup kepala dengan sarung. Bapakku tampak serius mengenang kisah masa kecilnya itu. Terus gimana, Pak? Aku makin penasaran kan. Ya begitulah. Esok paginya anak Mbah Tukini itu mati mendadak. Kulitnya melepuh, memerah seperti tersiram air panas. Katanya anak Mbah Tukini itu mati dimakan oleh jegek. Mungkin jegek yang malam hari itu jelas bapak. Apa jadi jegek itu bentuknya seperti elang ya, Pak? Tanyaku. Bukan itu jegeknya. Itu yang mengembala jegek. Ibuku yang menampik kesimpulanku. Lah terus wujud jegek itu seperti apa, Bu? Tanyaku. Menurut orang-orang yang pernah melihatnya, jegek itu kepalanya seperti kucing, tapi tubuhnya mirip anjing, dan lidahnya menjulur-julur ke tanah berwarna merah darah. Matanya menyala bak lampu senter. Tadi untungnya ibu dan bapak berlari mengambil popok anakmu itu. Seandainya terlambat sedikit. Terus bagaimana cucuku ini? Ujar ibu sambil menciumi kepala si Dewi. Apa jegeknya udah deket, Pak? Tanyaku sedikit gelisah. Tadi pas bapak keluar rumah sambil membaca Al-Fatihah, jegeknya berlari di pinggiran tanggul. Apa kamu tidak melihat? Tanya si bapak. Lain kali kalau menjemur popok bayi jangan di luar rumah, ucap ibuku dengan nada suara sedikit marah. Lain kali kalau menjemur popok bayi jangan di luar rumah, ucap ibuku dengan nada suara sedikit marah. Aku diam saja sambil berpikir setengah percaya dengan cerita orang tuaku itu. Pagi harinya aku bertamu ke rumah teman kecilku, yakni si Teguh. Teguh itu memang dari dulu terkenal pemberani untuk tempat yang menurut orang kampung itu wingit dan angker. Bagi Teguh itu merupakan suatu tempat yang biasa, dan tidak mengherankan Teguh bisa melakukan tirakat di tempat-tempat angker dan berbahaya. Sekarang setelah berumur dia memiliki keahlian melihat hal-hal gaib. Mendatangi Teguh selain bersilaturahmi, karena kami hanya bisa bertemu setahun sekali saat aku pulang saja, tapi juga ingin mengajak Teguh mencari tahu apa itu si jegek. Kamu pernah dengar soal jegek? Aku bertanya setelah bicara tentang keadaan keluargaku. Pernah dengar tapi belum pernah melihat wujudnya. Oh iya, kemarin setelah sholat maghrib aku mendengar suara jegek. Lah iya itu, kata bapakku, jegek itu sedang mengincar anakku, si Dwi. Maka dari itu aku kesini selain silaturahmi, juga aku minta bantuanmu. Kamu kan ahlinya bangsa lelembut seperti itu. Lah terus gimana aku bisa membantumu, Han? Tanya si Teguh. Begini, bagaimana kalau jegek itu dijebak saja? Dipasangi popok bayi kemudian ditangkap. Nanti kalau jegeknya muncul, kamu tangkap. Aku siapkan kamera infrared untuk mengambil video. Bagaimana, setuju nggak? Handoko, begini, beri aku waktu 3 hari untuk persiapannya. Jegek tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat, karena ia sudah dipergoki oleh bapakmu. Jegek pun pasti mencari celah waktu menunggu korban yang diincarnya itu lengah, kata Teguh memberikan alasan. Dan di hari ketiga pada Selasa Wage, aku dan Teguh menata persiapan untuk menjebak jegek. Selendang bayi
Kembang telon dan minyak misik pun sudah dia siapkan. Aku menyiapkan kamera dan popok anakku yang basah sebagai pancingan. Setelah maghrib, kami pun bersiap. Popok basah sudah aku ikat dengan tambang. Aku bentangkan di antara pohon nangka dan pohon waru. Di bawah tali, kupasang selendang bayi. Di setiap ujungnya diikat dengan benang wol. Kembang telon dan minyak mistik itu kemudian dioleskan pada selendang itu. 1-3 jam belum ada tanda-tanda datangnya Jegek yang saat itu malam terus merangkak semakin sepi. Cahaya bulan cukup bisa memberikan penerangan keadaan di sekitar. Untuk membuang sepi, Teguh pun ngobrol pelan-pelan. Kemudian mendekati jam 12 malam, terdengar kicau burung daradasi dari pohon randu di tengah kuburan. Suasana pun berubah sepi dan terasa angker. Teguh menyenggol lenganku supaya waspada. Dari balik gubuk yang kami tempati, tampak barongan bambu di pinggir kuburan bergerak-gerak tanpa dimengerti asal-muasalnya. Di sebelah popok dan selendang ada burung bertengger warnanya merah menyala seperti api, terbang di atas jebakan. Berulang-ulang suara itu. Teguh, itu Jegeknya datang, ucapku lirih dengan gemetar. Tenang, jangan takut. Itu yang mengembala. Suara itu sedang memanggil Jegek. Jangan takut, kita ini manusia ditakdirkan lebih unggul dari makhluk halus. Teguh menenangkanku. Benar-benar pemandangan yang menakutkan bagiku, yang baru pertama kali ini melihat makhluk gaib yang muncul mengerikan dari gerubulan di pinggiran Tanggul Kalimilir. Bentuknya sama persis seperti yang diceritakan Bapak, yakni hewan setengah kucing setengah anjing. Lidahnya yang merah darah menjulur panjang ke tanah. Anehnya hewan itu berjalan tidak seperti hewan berkaki 4, melainkan seperti manusia. Jegek itu mendatangi popok dan selendang yang aku pasang. Aku menekan remote pada kamera. Teguh dengan lembut tapi tangkas menarik benang wol yang disambungkan ke selendang saat si Jegek itu lewat di bawah jebakan. Saat itu pula Teguh menarik benang. Rosak. Hewan siluman itu tertangkap. Badannya bergerak tak karuan. Jegek itu terbelit selendang. Ia tampaknya ingin melepaskan diri dari jebakan itu. Burung siluman itu terbang berputar-putar di atas Jegek. Suaranya makin nyaring dan ramai. Heboh. Saking kuatnya bergerak, tali tambang itu putus. Jegek itu lepas jebakan dan berlari ke arah gubuk. Matanya merah menyala, sangat marah. Lidahnya menjulurkan air liur menetes, dan bekas tetesan air liurnya itu menyala seperti bensin terkena percikan api. Lalu Jegek itu menabrak gubuk tempat kami bersembunyi. Brak! Aku pun tidak tahu kejadian selanjutnya. Yang aneh, Teguh tidak apa-apa. Saat sadar aku di rumah Teguh, istrinya memberikanku sebuah air hangat. Kemudian para tetanggaku berdatangan. Orang tua dan istriku juga datang. Sekarang sudah aman anakmu Dwi dan bayi lainnya di desa ini. Tidak akan pernah diganggu lagi, tutur Teguh dengan pasti. Ia kemudian menyerahkan video kamera kepadaku. Akan kulihat nanti hasilnya setelah sampai rumah. Dan begitulah kisah horor yang sudah saya ceritakan, yakni tentang si Jegek atau si pemangsa bayi. Semoga kalian tidak takut. Baik, bentar lagi kita sampai di depan. Jangan ada yang tidur.